pemirsa Dewata Pos, hari ini kita akan mencoba membincangkan topik tentang hukum, terutama terkait dengan hukum pidana. Jadi saya coba mengajak saudara kita bersama diskusi tentang kasus pembunuhan yang selama ini beberapa bulan belakangan ini lagi marak terjadi di Kabupaten Buleleng. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya kasus pembunuhan itu merupakan kasus yang sangat berat dari sisi konteks kejahatan ya. Dulu kita tidak pernah mendengar itu bisa terjadi di sekitar kita. Tapi belakangan ini, di sekitar 6 bulan belakangan ini, kita kok melihat beberapa kasus viral ya tentang kasus pembunuhan. Misalnya kasus anak membunuh bapaknya yang terjadi di Sanggalangit, kemudian ada temannya membunuh temannya itu karena mabuk dan seterusnya. Saya melihat ada 4 data kalau nggak salah ya dari 6 bulan belakangan ini yang bisa kita melihat suatu fakta yang sudah sangat mengejutkan terjadi di Kabupaten Buleleng. Jadi kasus pembunuhan ini merupakan hal yang tidak tabu lagi kita dengar. Kalau dulu kita menjadi heran kita dengar ada orang melakukan pembunuhan, tapi sekarang kok tidak ya. Nah, dalam konteks hukum pidana memang banyak pasal di dalam KUHP itu yang bisa kita lihat terkait dengan ancaman pidana terhadap kasus pembunuhan itu. Ada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang ancamannya maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 339 yang pembunuhan yang disertai dengan perbuatan atau diikuti dengan perbuatan pidana lainnya yang bahkan ancamannya sampai dengan seumur hidup atau 20 tahun penjara. Itu. Kemudian ada pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Itu juga ancamannya sangat besar, yaitu seumur hidup dan juga bisa 20 tahun. Nah, di samping itu juga ada ancaman terkait dengan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Itu ada pasal 351, kemudian pasal 353, pasal 354 dan pasal 55 yang ancam pidananya juga cukup berat. Nah, tapi saya mencoba tidak melihat dari aspek hukum pidananya. Marilah kita coba melihat dari perspektif yang lain kita memandangnya. Kebetulan saya juga pengasuh mata kuliah kriminologi. Kita coba melihat fenomena pembunuhan ini dari perspektif kriminologi, dari sebab musabab terjadinya kejahatan itu. Nah, dari perspektif kriminologi ada suatu pendapat Thomas More misalnya mengatakan sebegitu beratnya ancaman pidana yang ada di dalam perbuatan pembunuhan atau di dalam perbuatan pidana, toh kenapa kok masih banyak atau masih ada orang yang berani melakukan perbuatan pidana itu. Nah, Thomas More mengatakan bahwa ancaman seberapapun beratnya ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap menurunnya atau bahkan menghilangnya perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan. Tetapi perlu dicarikan solusi, ya, perlu dicarikan solusi dari penyebab kenapa kejahatan itu bisa dilakukan. Dan karena itu juga penegakan menurut Peter Hopnagel. Jadi Peter Hopnagel ini mengenalkan sebuah teori tentang criminal policy, jadi kebijakan kriminal, yang beliau mengatakan bahwa bagaimana caranya melakukan penegakan dalam hukum pidana itu tidak hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi juga bisa dilakukan dengan sarana di luar hukum pidana. Beliau mengistilahkan dengan upaya penal dan upaya non-penal. Nah, kalau upaya penal itu adalah penyelesaian perbuatan pidana atau penyelesaian terhadap kejahatan yang dilakukan itu melalui mekanisme pidana, melalui mekanisme hukum, yaitu melalui melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan sampai pada penghukuman yang bersangkutan di penjara. Tetapi menurut beliau tidak hanya sarana itu saja yang harus kita gunakan untuk bagaimana caranya menghilangkan atau mengurangi terjadinya perbuatan pidana itu. Sarana yang lain disebut oleh beliau adalah upaya non-penal. Nah, upaya non-penal adalah upaya-upaya di luar mekanisme hukum. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita mencari solusi terhadap penyebab dari suatu adanya kejahatan itu. Nah, dalam mata kuliah kriminologi yang saya juga asuh itu ada sebuah teori yang disebut dengan strain, ya. Teori itu mengatakan bahwa orang
itu akan taat hukum, tetapi ketika orang itu ada dalam suatu tekanan yang sangat besar, maka sangat dimungkinkan orang itu akan melakukan suatu kejahatan. Artinya apa? Kalau orang itu sudah ada dalam tekanan dalam dirinya yang cukup besar, maka sebaik apapun orang itu akan berpeluang dia melakukan suatu kejahatan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Emil Durkheim dan juga Robert Merton, ya. Kalau Emil Durkheim itu mengatakan bahwa tekanan atau strain itu bisa disebabkan karena adanya perspektif struktur fungsionalis. Jadi ada struktur sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian beliau juga mengatakan adanya sudden change. Jadi perubahan yang mendadak bisa menyebabkan orang berperilaku berubah, gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan perspektif strukturalis fungsionalis, bahwa struktur sosial itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, inilah dipentingkan struktur-struktur sosial yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana struktur sosial itu, kelembagaan sosial, kemudian struktur keluarga, struktur pendidikan, struktur budaya-budaya yang ada di daerah, bagaimana itu memberikan kontribusi yang positif terhadap pengendalian suatu perbuatan kejahatan itu. Itu diharapkan itu berfungsi dengan maksimal. Kalau itu sudah tidak berfungsi dengan baik, misalnya struktur keluarga yang tidak mendukung, kemudian pendidikan juga tidak mendukung, maka salah satu saja struktur sosial itu tidak berfungsi, maka peluang orang untuk melakukan kejahatan akan sangat besar itu. Kemudian yang kedua, sudden change. Jadi perubahan yang mendadak. Ya, seperti sekarang mungkin kita bisa pahami bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini menyebabkan suatu yang permasalahan yang cukup rumit di kalangan kita sebagai masyarakat, ya. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh kita dalam tataran kesehatan, dalam kondisi kesehatan kita, tetapi juga berpengaruh besar terhadap juga perilaku manusia, gitu. Jadi karena kondisi pandemi seperti ini, banyak orang yang di PHK, ya, kemudian banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Itu menimbulkan suatu kestresan yang luar biasa. Kita bisa bayangkan orang yang dulunya hidupnya berkecukupan, bahkan mungkin berlebihan dengan gaya hidup yang mewah, kemudian tiba-tiba perusahaannya bangkrut, tiba-tiba tempat pekerjaannya bangkrut, yang kemudian yang bersangkutan diberhentikan dari pekerjaan itu. Secara otomatis, secara mendadak dia kehilangan penghasilannya. Nah, sisi lain tuntutan terhadap hidupnya, tuntutan terhadap gaya hidupnya itu masih tidak bisa dihilangkan, gitu. Nah, ini kan merupakan tekanan yang luar biasa. Jadi tekanan yang datang tiba-tiba seperti ini, seperti menghentakkan jiwanya, menghentakkan psikologisnya, menghentakkan mentalnya, yang kemudian tekanan-tekanan seperti itu bisa menyebabkan orang itu berperilaku yang tidak seharusnya, atau berperilaku yang berubah dari yang seharusnya, gitu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan orang itu bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Ya, itu bisa kita pahami karena tekanan mental, tekanan psikologis yang luar biasa itu bisa menyebabkan orang menjadi stres dan seterusnya. Katanya Emil Durkheim, ketika tekanan itu terlalu besar, kemudian dia akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut dengan anomi. Jadi anomi itu adalah suatu keadaan di mana tidak ada keteraturan, di mana tidak ada patokan, tidak ada nilai-nilai lagi yang bisa dipedomani. Nah, kalau itu ada di dalam diri seseorang, di dalam mental seseorang, maka dia tidak lagi berpikir rasional. Jadi tidak ada lagi patokan di dalam dirinya, panutan di dalam dirinya untuk dia melakukan sesuatu yang sewajarnya. Nah, kadangkala dalam posisi yang seperti itu menyebabkan orang itu tidak berpikir rasional dalam melakukan perbuatan-perbuatan ke depannya. Sehingga orang stres ini ketika dia disinggung saja sedikit, ya, kemudian dari kasus-kasus itu kan kita bisa lihat, misalnya seorang dagang yang kemudian mengatakan dia cicing gitu, misalnya dalam bahasa Balinya, itu membuat ketersinggungan yang luar biasa terhadap pelaku. Sehingga dengan kata-kata seperti itu saja kemudian menciptakan suatu dilema di dalam mental seseorang itu, pelaku seseorang itu, untuk melakukan suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana pembunuhan. Ini sesuatu yang sangat riskan sekali.
Kemudian dari tidak saja sebetulnya kalau kita bicara tentang sadensing, tidak saja perubahan yang sifatnya memburuk, kadangkala perubahan yang sifatnya membaik juga bisa menyebabkan orang berperilaku yang berubah. Misalnya tiba-tiba dia dapat lotre, kemudian dia menang 500 juta gitu misalnya, tiba-tiba itu juga bisa menyebabkan orang bisa berperilaku kriminal. Jadi sadensing itu adalah suatu perubahan yang sifatnya mendadak, yang menyebabkan orang itu tidak mampu mencerna, tidak mampu menerka apa yang akan saya alami, dan akhirnya itu berpengaruh kepada mentalnya, menyebabkan mentalnya menjadi anomi seperti itu. Nah, selain itu Robert Merton mengatakan bahwa perilaku yang jahat itu atau kriminal itu bisa juga disebabkan karena adanya disparitas, ya. Disparitas itu bisa disebabkan karena perlakuan negara, pemerintah terhadap masyarakatnya, tetapi juga bisa disebabkan oleh keinginan dari seseorang itu yang tidak sesuai dengan alat atau mekanisme yang dia punya gitu. Kalau disparitas itu berasal dari pemerintah dan negara, ini kadangkala bersifat diskriminatif. Artinya begini. Jadi negara tidak memperlakukan sama terhadap rakyatnya gitu. Jadi ada rakyatnya yang tidak mendapatkan bantuan, kemudian dalam status atau posisi yang sama yang lain mendapatkan. Nah, ini juga yang disebut dengan disparitas, ya, perbedaan perlakuan dari negara terhadap masyarakatnya. Itu juga bisa menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak mendapatkan itu bisa potensi berperilaku kriminal. Kemudian disparitas yang ada di dalam dirinya, di mana keinginannya dia tidak sesuai dengan sarana yang dia punya. Dia memiliki keinginan yang luar biasa misalnya untuk mendapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu, tetapi tidak memiliki cukup sarana, tidak memiliki cukup alat untuk dia bisa mencapai keinginannya itu. Dan ini bisa menyebabkan suatu keadaan yang juga anomi seperti tadi. Jadi karena keinginan yang terlalu besar tapi dia tidak bisa mencapainya, kemudian mentalnya menjadi anomi. Dia tidak lagi punya panutan, tidak punya lagi pegangan di dalam dia berpikir dan dia berperilaku, sehingga orang-orang seperti ini akan sangat potensi untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kan begitu. Jadi solusinya bagaimana? Saya ingin mengajak kita semua, ya, bagaimana caranya kita mengantisipasi dalam dunia yang serba tekanan ini, ya, di tekanan dari bidang kesehatan, tekanan ekonomi, bahkan tekanan politik, tekanan dari mana-mana kita ditekan seperti sekarang ini. Bagaimana cara solusinya agar kita tidak terjerumus ke dalam mental yang disebut dengan anomi tadi, untuk menghindarkan kita menjadi potensi atau berpeluang melakukan kejahatan atau tindak pidana tadi. Yang pertama, ini dalam kriminologi dikenalkan yang disebut dengan model of adaptation, ya. Jadi bagaimana kita beradaptasi terhadap tekanan itu. Nah, caranya adalah yang pertama adalah menerima. Jadi menerima itu artinya bahwa kita harus bersyukur, ya. Kita harus menerima tentang kondisi kita sekarang. Kita harus mensyukuri apa yang sudah dikaruniai oleh Tuhan kepada kita. Dengan konsep kita menerima seperti itu, maka niscaya kita tidak akan mengalami tekanan dengan apapun tekanan yang sebetulnya kita alami, tetapi kita merasakan bahwa itu bukan tekanan gitu. Karena dalam kondisi sekarang siapa yang tidak punya masalah? Hampir semua manusia punya masalah dengan kondisi ekonomi, kondisi dunia seperti sekarang gitu. Tetapi yang utama kan bagaimana kita bisa mengatasi atau bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu, kan itu yang utama. Nah, salah satunya ya kita harus menerima, kita harus mensyukuri apa yang kita dapatkan gitu. Kita mencoba, kita kata pepatah mengatakan bahwa jangan selalu melihat ke atas, tapi cobalah melihat ke bawah, kan begitu. Jadi ketika kita melihat orang di bawah kita, ternyata masih ada orang yang lebih buruk daripada kita. Ternyata masih banyak orang yang memiliki masalah lebih berat daripada kita. Ternyata masih ada orang yang sakitnya lebih berat daripada kita. Nah, hal-hal seperti itu bisa menyebabkan kita menjadi posisi bersyukur, posisi menerima tadi, ya. Dan juga mesti harus dibarengi dengan pola hidup, ya.
Kalau memang kita sudah di PHK, ya jangan lagi kita pola hidupnya hidup mewah. Kita harus mampu menerima, kita mengajak keluarga kita untuk menerima bagaimana dengan kondisi kita. Kita harus terima dengan mengubah gaya hidup kita dari sebelumnya menjadi yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang kedua, caranya untuk kita tidak sampai mengalami kondisi tekanan seperti tadi adalah dengan menghindar, ya. Menghindar ini artinya apa? Kita menghindari hal-hal yang menyebabkan kita dalam posisi yang tertekan seperti itu. Ya, sering dalam bidang ekonomi misalnya, kan kadangkala kalau kita tidak mau menerima tadi, kadangkala kita punya utang, kemudian kita mencari lagi utang di tempat lain untuk menutupi hutang di tempat tersebut, dan begitu seterusnya. Orang bilang gali lubang tutup lubang. Nah, ini suatu hal yang akan berlanjut seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus menghindar. Jangan sampai kita melakukan perbuatan itu, menggali lubang, tutup lubang seperti itu. Kita harus menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kondisi kita dalam bentuk tekanan seperti tadi. Yang terakhir adalah kita mengubah. Yang ini yang disebut dengan rebellion, ya. Ini sesuatu yang cukup efektif untuk kita bisa melakukan menghindarkan diri dari tekanan itu dengan cara mengubah. Jadi salah satunya itu adalah mengubah cara hidup, ya, mengubah perilaku kita. Jadi mengubah mungkin saja mengubah pekerjaan kita, itu yang dulunya kita bekerja mungkin dalam tataran menengah ke atas, tapi karena itu sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk kita bisa mengerjakan apapun yang kita bisa kerjakan, yang penting mendapatkan penghasilan dan yang penting dihalalkan. Nah, itu suatu keputusan yang penting saya kira diambil, ya, sehingga dengan kita melakukan model adaptasi 3 hal tadi, maka niscaya bisa kita terhindar dari tekanan itu. Nah, ketika kita sudah dapat terhindar dari tekanan itu, maka mental kita akan terbebaskan dari yang disebut dengan anomi tadi. Jadi sekali lagi bahwa anomi tadi adalah suatu keadaan yang kemudian menyebabkan kita tidak bisa berpikir rasional, ya, dalam melakukan suatu tindakan, dalam melakukan suatu perbuatan. Niscaya kalau kita bisa melakukan itu, maka potensi untuk kita melakukan kejahatan itu akan semakin diminimalkan, bahkan mungkin bisa dihilangkan. Nah, itu sedikit yang hari ini bisa saya share kepada kita semua, tidak kepada saudara saja tapi kepada kita semua, karena kita sama-sama belajar dalam kehidupan ini, ya. Kita sama-sama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang di awal saya sampaikan tentang fakta pembunuhan yang ada di Kabupaten Buleleng yang marak terjadi belakangan ini ke depan tidak lagi terjadi. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa bisa menerima keadaan apapun yang ada dalam dirinya dan melakukan perubahan, adaptasi terhadap semua perubahan yang ada pada dirinya, sehingga kita semua bisa berpikir rasional di dalam melakukan segala tindakan dan segala perbuatan yang kita bisa lakukan. Baik, itu mungkin dari saya. Lain kesempatan nanti kita akan sambung lagi dengan diskusi yang dengan tema yang berbeda. Terima kasih.